Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami yang berlokasi di Rejodani Palagan, yaitu tempat tahu susu Sumedang. Bisnis tahu ini dikelola oleh Mas Afif. Bisnis tahu ini awalnya dimulai dari orang tua Mas Afif yang berasal dari Jawa Barat yang memiliki kemampuan mengolah tahu. Maka pada saat perantauan keluarga Mas Afif ini ke Yogyakarta, keluarga Mas Afif memulai bisnis membuat tahu mentah. Tahu mentah itu sendiri dimulai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, bisnis tahu mentah ini dikembangkan menjadi tahu goreng dan juga tahu wali. Produksi tahu dimulai dari perendaman biji kedelai, kemudian biji kedelai akan digiling menghasilkan bubur kedelai. Bubur kedelai kemudian akan dipanaskan menggunakan uap air. Kemudian setelah itu hasilnya akan disaring. Air saringan tersebut akan dikoagulasikan menggunakan asam cuka, maka jadilah tahu. Setelah teman-teman mengetahui profil usaha yang kami wawancarai, kami akan mengajak teman-teman untuk menghitung elastisitas harga sendiri, harga silang, dan juga elastisitas pendapatan. Untuk elastisitas harga sendiri, kami menggunakan data pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, bisa dilihat harganya? Nah, kemudian untuk perhitungan elastisitas harga sendiri, ini rumusnya. Oke, nah setelah teman-teman tahu datanya dan juga tahu rumusnya, ini perhitungannya. Nah, bisa dilihat hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai elastisitas yaitu 0,22. Hal ini menandakan bahwa kenaikan 1% harga tahu susu Sumedang mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 0,22%. Bisa dilihat pada data harga pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dianggap wajar karena harga bahan baku tahu susu Sumedang yaitu harga kedelai memang mengalami peningkatan. Setelah teman-teman mengetahui tentang elastisitas harga sendiri, kita akan sama-sama menghitung elastisitas harga silang. Untuk menghitung elastisitas harga silang, kita membawakan produk yaitu salah, bukan ini penjualnya. Ini yang benar. Ya, kita akan menggunakan produk tempe pasar. Untuk produk tempe pasar, ini datanya. Bisa dilihat datanya. Nah, kemudian untuk rumus perhitungannya yaitu berdasarkan data yang telah kami dapatkan dan juga perhitungan yang telah dicantumkan, maka inilah perhitungannya. Bisa dilihat bahwa hasil perhitungan elastisitas sebesar 1. Hal ini menandakan bahwa kenaikan harga tempe sebesar 1% akan berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan tahu susu Sumedang sebesar 1%. Bisa dilihat harga elastisitas, nilai elastisitas yaitu sebesar 1. Hal ini menandakan bahwa tempe dan juga tahu susu Sumedang adalah barang substitusi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu elastisitas pendapatan konsumen. Untuk mengetahui elastisitas pendapatan konsumen, maka diperlukan untuk membuat range pendapatan terlebih dahulu. Nah, untuk range-nya dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dari range pendapatan tersebut, maka diketahui rata-rata pendapatan dan juga rata-rata permintaan dari konsumen. Rata-rata pendapatan yang pertama yaitu sebesar Rp1.250.000 dengan rata-rata permintaan sebesar 23,5. Untuk rata-rata pendapatan yang kedua yaitu sebesar Rp1.600.000 dengan rata-rata permintaan sebesar 37,3. Dari rata-rata pendapatan dan juga rata-rata permintaan konsumen tersebut, maka dapat dihitung elastisitasnya menggunakan rumus elastisitas sama dengan delta Qx per delta Ix dikali dengan Ix per Qx. Nah, untuk detailnya dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, kemudian diketahui bahwa elastisitas dari pendapatan konsumen terkait dengan produk tahu susu Sumedang ini yaitu sebesar 2. Berdasarkan hasil elastisitas tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% pendapatan atau income konsumen akan meningkatkan permintaan mereka terhadap produk tahu susu Sumedang sebanyak 2%. Selain itu, apabila terdapat penurunan harga produk tahu susu Sumedang, ini juga akan meningkatkan permintaan konsumen dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini dapat disebabkan karena tahu ini merupakan salah satu produk yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu, tahu susu Sumedang ini juga dapat diolah menjadi berbagai macam jenis masakan, sehingga apabila konsumen ini mengalami kenaikan atau peningkatan pendapatan, income, itu akan mempengaruhi terhadap permintaan tahu susu Sumedang yang menjadi lebih tinggi juga.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen berdasarkan data-data elastisitas yang sudah diukur. Baik, dari data elastisitas harga sendiri menunjukkan bahwa elastisitas untuk produk tahu susu Sumedang ini inelastik, terlihat dari nilai elastisitasnya yang kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa respon permintaan tahu susu Sumedang terhadap perubahan harga itu tidak begitu signifikan. Maka strategi yang tepat sebenarnya untuk hal ini, untuk kasus yang inelastis seperti ini adalah dengan cara meningkatkan harga. Hal ini bisa kita lihat pada area X1 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan area X2. Area X1 sebesar 468.000. Hal ini lebih besar, area ini lebih besar ketika harga dari tahu susu Sumedang itu lebih tinggi. Adapun area X2 ini lebih kecil ketika produksinya itu lebih tinggi. Artinya, hal ini lebih baik untuk kita sebagai produsen meningkatkan harga dibandingkan untuk meningkatkan produksi, lebih menguntungkan. Namun, perlu diingat sebagai catatan bahwa peningkatan harga ini harus juga memperhatikan harga pasar. Jangan sampai terlalu tinggi dari harga pasar yang menyebabkan nanti permintaan turun yang sangat signifikan. Selanjutnya berdasarkan data elastisitas silang yang menunjukkan bahwa perubahan harga produk substitusi tahu yaitu tempe terhadap permintaan tahu susu Sumedang. Hal ini tentu dapat kita memberikan saran berdasarkan data elastisitas, yang mana elastisitas silang menunjukkan bahwa elastisitas atau perubahan permintaan tahu akibat perubahan harga tempe ini elastik. Untuk kasus elastik seperti ini, maka strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan produksi dibandingkan dengan meningkatkan harga. Dapat kita lihat dari luas area X2 itu lebih besar daripada luas area X1 pada grafik, yang dimana luas area X2 itu lebih besar 2.400.000. Maka ketika kita berproduksi pada area X2 ini jauh lebih menguntungkan ketika kita meningkatkan produksi dibandingkan dengan meningkatkan harga. Jadi dalam kasus ini, ketika terjadi perubahan harga produk substitusi yaitu tempe, maka disarankan bagi produsen untuk meningkatkan produksinya. Adapun berdasarkan data elastisitas pendapatan yang menunjukkan bahwa produk tahu susu Sumedang ini merupakan produk yang normal, yang dimana ketika pendapatan meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, maka terjadi peningkatan permintaan terhadap tahu susu Sumedang. Nah, disarankan bagi produsen dalam hal ini juga untuk meningkatkan produksinya. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peningkatan pendapatan, terjadi juga peningkatan permintaan. Dan menurut data menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai 2021, pendapatan masyarakat Indonesia cenderung meningkat. Oleh karena itu, karena pendapatan masyarakat Indonesia cenderung meningkat, maka lebih baik bagi produsen untuk meningkatkan produksinya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih optimal. Oke, itu dia terkait dengan penjelasan strategi manajemen dan perhitungan elastisitas terhadap produk tahu susu Sumedang pada usaha Mas Afif yang bernama usaha Tahu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.